Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah tahu belum? Hari ini kita akan belajar komputer. Sebelum kita belajar komputer, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajar. Oke, sekarang kita akan langsung saja untuk mempelajari langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang cara mengetik ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit tentang fungsi dari tombol-tombol yang ada pada keyboard ya. Nah, ini adalah salah satu contoh layout dari keyboard yang biasanya digunakan pada komputer atau PC. Kemudian ini adalah salah satu contoh layout keyboard yang ada pada laptop ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas dulu mengenai fungsi dari tombol-tombol keyboard yang sering digunakan atau yang umum digunakan ketika kita membuat atau mengetik sebuah dokumen. Nah, untuk mengetikkan huruf atau kata atau kalimat, maka kita tinggal ketik saja atau tinggal tekan saja tombol-tombol huruf yang ada di sini, di mana nanti hasilnya atau keluarannya berupa huruf kecil ya. Nah, jika kita ingin mengetikkan huruf kapital atau huruf besar, maka kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mengaktifkan dulu fungsi dari caps lock. Caranya adalah cukup tekan tombol caps lock satu kali, maka nanti di sini indikator caps lock akan nyala. Nah, pada saat indikator caps lock-nya nyala, ketika kita mengetikkan tombol-tombol huruf di sini, maka nanti huruf yang keluar akan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk kembali mengetik dengan huruf kecil, cukup kita tekan tombol caps lock satu kali sehingga nanti indikator caps lock-nya mati, maka nanti huruf-huruf yang muncul akan kembali menjadi huruf kecil. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara kita menekan tombol hurufnya sambil menekan tombol shift. Sebagai contoh misalnya kita ingin mengetik huruf A kapital. Maka caranya pertama kita tekan terus tombol shift, kemudian sambil menekan terus tombol shift kita tekan tombol huruf A-nya. Maka nanti munculnya akan menjadi huruf kapital. Nah, kemudian untuk mengetikkan angka maka tinggal kita tekan saja tombol-tombol angka yang ada di sini tanpa mengetik atau tanpa menekan tombol yang lain. Kemudian kita perhatikan di sini yaitu ada beberapa tombol di mana satu tombolnya ada dua karakter. Contoh seperti ini, angka 1 dengan tanda seru, kemudian angka 2 dengan karakter @ dan seterusnya. Kemudian di bawah juga ada, di sini ada titik 2 dengan titik koma, ada tanda petik 2 dengan tanda petik 1 dan seterusnya. Nah, maksud dari tombol-tombol itu adalah jadi jika kita ingin mengetikkan karakter-karakter yang ada di bawahnya, maka kita cukup tekan tombol tersebut tanpa menekan tombol yang lain. Jadi kalau kita tekan tombol ini, maka yang muncul adalah angka 5. Kemudian jika kita tekan tombol ini, maka yang muncul akan berupa karakter koma. Kemudian jika kita tekan tombol ini, maka nanti yang muncul adalah garis miring. Nah, kemudian jika kita ingin mengetikkan karakter-karakter yang ada di atasnya, nah maka cara mengetikkannya adalah kita mengetik tombol tersebut atau menekan tombol tersebut sambil menekan tombol shift ya. Jadi contoh misalnya kita ingin menampilkan karakter @ maka caranya tekan terus tombol shift, kemudian sambil menekan terus tombol shift, kita tekan tombol ini. Maka nanti yang muncul akan menjadi karakter @. Kemudian contoh lagi, jika kita ingin memunculkan atau mengetikkan tanda tanya, maka caranya tekan terus tombol shift, kemudian sambil terus menekan tombol shift, kita tekan tombol ini. Maka nanti yang muncul adalah karakter tanda tanya, gitu ya. Kemudian tombol berikutnya adalah tombol backspace ya. Jadi ini namanya tombol backspace. Fungsinya adalah untuk menghapus teks ke sebelah kiri dari posisi kursor saat itu. Kemudian enter ini digunakan untuk masuk ke baris baru atau membuat paragraf baru. Kemudian tombol insert digunakan untuk menyisipkan teks atau menimpa teks yang ada. Kemudian tombol delete digunakan untuk menghapus teks, hampir sama dengan backspace ya. Kalau backspace menghapus ke arah sebelah kiri, kalau delete menghapusnya ke arah sebelah kanan dari kursor. Kemudian tombol home digunakan untuk menuju ke awal baris. Tombol end digunakan untuk menuju ke akhir baris. Kemudian tombol page up digunakan untuk menggulung layar ke atas. Page down digunakan untuk menggulung layar ke bawah. Kemudian di bawah ada tombol navigasi. Jadi tombol panah kiri kanan atas bawah ini adalah untuk memindahkan kursor ke arah sesuai dengan arah tanda panahnya. Jadi bisa memindahkan kursor ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Nah, kemudian di sini tombol yang paling panjang ini adalah tombol untuk karakter spasi ya. Jadi ketika kita mengetikkan kata atau kalimat,
untuk memisahkan kata per katanya kita pisahkan dengan spasi. Nah, kemudian untuk tombol CTRL dan ALT, nah ini fungsinya bisa berbeda-beda tergantung dari aplikasi yang kita gunakan. Kemudian penggunaannya tidak bisa hanya menggunakan tombol CTRL saja, tapi harus digabungkan dengan menekan tombol-tombol yang lain. Kemudian tombol ini adalah tombol Windows, di mana kalau kita tekan tombol ini, fungsinya sama dengan kalau kita mengklik menu Start ya. Jadi sama dengan kalau kita klik menu Start, dia akan muncul seperti ini. Saya coba tekan tombol Windows, nah yang muncul adalah sama seperti tadi ya. Kemudian kita lihat di sini, jadi di area sebelah kiri ada tombol Shift, CTRL, Windows, dan ALT. Kemudian di area sebelah kanan juga ada tombol yang sama ya. Jadi fungsi tombol Shift dan lain-lain yang ada di sebelah kiri dengan yang kanan, itu fungsinya sama. Silakan gunakan saja yang mana tergantung kebutuhan atau tergantung kondisinya. Nah, kemudian untuk tombol ini adalah tombol shortcut ya. Jadi fungsinya sama seperti kita melakukan klik kanan pada keyboard. Nah, kemudian di sini pada keyboard yang biasa kita gunakan pada komputer atau PC, itu biasanya disediakan tombol-tombol numerik seperti ini. Ini fungsinya adalah sama dengan tombol-tombol angka yang ada di sini. Jadi kalau kita mau mengetikkan angka, kita ketiknya boleh dari sini atau boleh juga dari sini. Di sini kita lihat ada juga tombol untuk plus, minus, kemudian kali, bagi, kemudian enter. Nah, syarat untuk dapat menggunakan tombol-tombol ini adalah kita harus aktifkan dulu numlock-nya. Cara mengaktifkannya adalah cukup tekan tombol numlock 1 kali sampai indikator numlock-nya nyala. Maka nanti ketika indikatornya nyala, kemudian kita tekan tombol-tombol ini, yang muncul akan berupa angka-angka numerik seperti angka ini. Tapi kalau kondisi numlock-nya sedang tidak aktif, kemudian misalnya kita tekan tombol ini, maka fungsi dari tombol ini akan sama dengan fungsi tombol home yang ada di sini. Kemudian tombol ini fungsinya akan sama dengan tombol ini. Jadi itu kalau tombol numlock-nya atau indikator numlock-nya sedang tidak aktif. Kalau numlock-nya aktif, yang muncul adalah karakter-karakter angka ya. Nah, tapi pada keyboard yang biasa kita gunakan pada laptop, itu biasanya tidak disediakan tombol numerik seperti yang kita lihat pada layout keyboard yang biasa kita gunakan pada komputer atau PC ya. Tapi pada beberapa laptop yang memiliki ukuran besar, kadang disediakan juga tombol numerik seperti yang kita lihat pada tombol-tombol keyboard ini. Nah, jadi kurang lebih itulah fungsi dari tombol-tombol keyboard yang umum digunakan ketika kita mengetik atau membuat sebuah dokumen. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari tombol-tombol keyboard, selanjutnya barulah kita akan mulai belajar mengetik ya. Kita buat dulu file baru, caranya tekan Ctrl N pada keyboard, maka nanti akan muncul dokumen kosong yang baru. Nah, untuk mulai mengetik, maka caranya tinggal langsung saja kita ketikkan kata atau kalimat yang ingin kita ketik. Misalnya saya ketikkan saya. Nah, secara default atau normalnya, setiap kita mengetik di awal paragraf atau awal kalimat, itu huruf pertamanya akan langsung berubah otomatis menjadi huruf kapital ya. Nah, coba kita perhatikan, saya tekan spasi. Nah, maka nanti huruf S-nya akan menjadi huruf kapital. Begitu seterusnya ya. Misalnya di sini, saya sedang belajar mengetik di aplikasi Microsoft Word. Nah, seperti biasa di setiap akhir kalimat ketik dulu tanda titik, kemudian untuk melanjutkan lagi mengetik kalimat berikutnya berikan dulu spasi ya. Nah, seperti ini, lalu kita lanjutkan lagi mengetikkan kalimat berikutnya. Ini adalah, nah kita lihat huruf I-nya berubah langsung menjadi huruf kapital ya. Tutorial bagian keempat. Kemudian misalnya di sini kita ketikkan koma. Jadi aturan penggunaan titik dan koma ini sama ya. Jadi setelah titik atau setelah koma berikan dulu spasi, baru kita lanjutkan lagi ke kata berikutnya. Tapi sebelum koma atau sebelum titik itu tidak usah diberikan spasi ya. Seperti ini, setelah word tidak ada spasi langsung titik. Setelah 4 tidak ada spasi langsung koma. Tapi setelah titik ada dulu spasi dan setelah koma juga ada dulu spasi gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengatur ukuran kertas. Misalnya titik ya. Nah, kemudian misalnya teks yang barusan kita ketikkan salah, maka caranya adalah tinggal kita tekan tombol backspace pada keyboard. Tombol backspace itu yang tadi ya. Nah, yang ini, atau kalau pada laptop tombolnya yang ini. Jadi ceritanya ini pengetikannya salah atau teksnya salah, jadi kita hapus lagi. Nah, misalnya mengatur margin kertas, kemudian titik. Nah, itu kalau kesalahannya pada akhir teks ya. Kalau kesalahannya ada di tengah-tengah teks atau di tengah-tengah paragraf, maka caranya adalah kita bisa pindahkan dulu kursornya dengan menggunakan tombol navigasi ini ya. Panah kiri kanan atas bawah atau yang ini. Kita lihat. Nah, jadi kita geser dulu ke sini. Misalnya Microsoft Word-nya ingin diganti M-nya dengan W-nya dengan huruf kapital ya. Jadi kita pindahkan dulu kursornya ke sini.
Atau bisa juga kita memindahkan kursornya dengan cara diklik. Jadi kita ingin mengubah huruf M-nya dengan huruf kapital, maka cukup kita tempatkan kursor di sini, kita klik di sini. Lalu huruf M-nya kita hapus dengan menekan tombol backspace. Kita ganti dengan huruf M kapital. Tekan Shift dengan tekan huruf M bersamaan. Ini juga sama, klik di sini. Tekan backspace untuk menghapus, kemudian tekan tombol Shift dengan huruf W bersamaan, nanti akan muncul huruf W kapital. Kemudian saya tadi sempat menjelaskan mengenai fungsi dari tombol backspace dengan delete adalah untuk menghapus teks ya. Kita coba lihat perbedaannya. Jadi kalau kita menghapus dengan tombol backspace, maka yang dihapus adalah teks yang ada di sebelah kiri kursor ya. Contoh di sini saya tempatkan kursor di tempat ini. Kemudian kalau saya tekan tombol backspace, maka nanti teks yang dihapus adalah teks yang ada di sebelah kiri dari kursor. Ini kan kursor ada di sini. Saya tekan backspace, maka nanti yang dihapus adalah teks yang ada di sebelah kirinya dan terus ke sebelah kiri, gitu ya. Nah, untuk membatalkan perintah sebelumnya, kita bisa tekan tombol undo di sini atau bisa juga dengan menekan Ctrl Z pada keyboard. Nah, itu fungsi dari tombol backspace ya. Sekarang kalau misalnya kita menghapusnya dengan menekan tombol delete, maka nanti teks yang dihapus adalah teks yang ada di sebelah kanan kursor. Kita coba ya, saya tekan tombol delete. Nah, maka nanti yang dihapus adalah teks yang ada di sebelah kanan dari kursor ini. Oke, saya undo lagi ya. Terus, nah jadi sekali lagi tombol backspace digunakan untuk menghapus teks ke sebelah kiri kursor, ke sebelah kiri. Tapi kalau tombol delete digunakan untuk menghapus teks ke sebelah kanan kursor. Nah, misalnya kita lanjutkan lagi pengetikan dokumennya ya. Jadi untuk melanjutkan pengetikan dokumen, tempatkan dulu kursor di ujung dokumen atau di akhir dokumen. Klik saja di sini. Setelah titik, berikan spasi. Untuk dokumennya saya ketikkan sembarang saja ya. Nah, coba kita perhatikan, setiap kali mengetikkan kata atau kalimat atau dokumen di Microsoft Word, tidak usah kita bingung-bingung memikirkan bagaimana caranya untuk berpindah baris ke baris berikutnya, karena dia akan otomatis pindah baris ke baris berikutnya ketika teksnya sudah mentok ke ujung baris. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ketika teksnya mentok di ujung baris, saya terus mengetik, nah dia akan otomatis menuju ke baris berikutnya. Kita coba lanjutkan. Nah, ketika baris keempat sudah mentok, nah dia akan langsung menuju ke baris kelima dan seterusnya, gitu ya. Kemudian untuk membuat paragraf baru, caranya tinggal kita tekan tombol Enter, maka nanti akan menuju ke posisi paragraf yang baru. Di sini kita ketikkan lagi kalimat yang baru, titik, kemudian kalimat yang baru lagi, titik lagi, kalimat yang baru lagi, dan seterusnya. Nah, misalnya sampai 3 baris ya, titik. Nah, misalnya jika kita sudah mengetik sebuah dokumen, ceritanya ini kita sudah mengetik 3 paragraf ya. Nah, misalnya kita sudah mengetik 3 paragraf. Nah, ternyata ada paragraf yang kelewat, yang harusnya ini adalah paragraf ketiga. Jadi ada satu paragraf yang terlewat, yaitu paragraf kedua. Maka cara menyisipkannya adalah, pertama, kita klik di akhir paragraf ke-1. Jadi kita ingin menyisipkan satu paragraf setelah paragraf ke-1 atau antara paragraf ke-1 dengan paragraf kedua. Maka caranya tempatkan kursor di ujung paragraf ke-1 lalu tekan tombol Enter. Maka nanti paragraf keduanya akan pindah ke bawah dan di sini kita bisa mulai mengetikkan paragraf yang terlewat itu. Kita ketikkan di sini. Nah, jadi itu cara menyisipkan teks atau paragraf di tengah-tengah teks yang sudah ada. Nah, kemudian misalnya jika kita menemukan kejadian seperti ini, tidak sengaja kita enter seperti ini atau tiba-tiba jadi seperti ini ya. Sementara kita tidak ingin ada baris kosong antara paragraf yang atas dengan paragraf yang bawah. Nah, maka untuk menghapus baris kosong ini caranya adalah tinggal kita hapus, boleh menggunakan tombol delete, boleh juga menggunakan tombol backspace. Nah, untuk menghapusnya dengan tombol delete, maka caranya tempatkan kursor di area ini, jadi sebelum area kosong di sini, lalu tekan tombol delete sampai posisi yang diinginkan. Nah, sampai sini. Nah, itu kalau kita menghapusnya dengan tombol delete. Nah, kalau kita ingin menghapusnya dengan tombol backspace, maka caranya adalah kita tempatkan dulu kursor di akhir dari baris kosong itu. Jadi di sini ya, di awal baris atau paragraf berikutnya setelah baris kosong. Tempatkan di sini, lalu kita tekan tombol backspace. Nah, itu ya. Jadi kalau tombol delete tempatkan di awal baris kosong. Kalau menghapus dengan tombol backspace, tempatkan di ujung baris kosong, gitu ya. Nah, itu untuk cara menghapus baris kosong. Kemudian cara menambahkan atau memberi baris kosong, maka caranya adalah misalnya kita ingin menyisipkan baris kosong di antara paragraf ketiga dengan paragraf keempat ya. Maka caranya tempatkan kursor di akhir baris ketiga, kemudian kita tekan Enter sampai posisi yang kita inginkan. Nah, kemudian tadi saya membahas mengenai fungsi dari tombol Home, tombol End, dan seterusnya. Kita coba ya.
Jadi tombol home itu gunanya adalah untuk menuju ke awal baris. Misalnya sekarang kursor sedang berada pada posisi ini. Nah, kita lihat ini teksnya salah ya. Jadi untuk membetulkan teks seperti ini, caranya adalah tempatkan kursor di area yang ingin kita hapus. Jadi kita tempatkan di sini. Kemudian kita hapus. Ini harusnya kan mengenai seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi fungsi dari tombol home adalah menuju ke awal baris. Sekarang kursor ada di sini. Kalau saya tekan tombol home, dia akan langsung menuju ke awal baris. Kalau saya tekan tombol N, maka nanti akan menuju ke akhir baris. Maksudnya tombol N itu tombol N yang ini ya. Jadi tombol home, tombol N. Home ke awal baris, N ke akhir baris. Kemudian page up dan page down gunanya untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah. Page up itu ke atas. Kalau page down ke bawah, saya tekan page down, maka nanti dia akan menggulung layar ke bawah. Kalau saya tekan page up, dia akan menggulung layar ke atas. Nah, kemudian untuk tombol home dan tombol N, kita bisa gabungkan juga dengan tombol CTRL. Jadi, tombol CTRL dengan tombol home, kalau kita tekan bersamaan, dia akan menuju ke awal dokumen. Misalnya di sini saya sedang berada, atau kursor sedang berada di sini, saya tekan CTRL dengan home, maka nanti akan menuju ke awal dokumen. Lalu saya tekan CTRL dengan N, maka nanti akan menuju ke akhir dokumen. Saya tekan lagi page up. Nah, kurang lebih itu untuk materi tentang cara mengetik ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu cara mengubah kapitalisasi huruf. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengubah kapitalisasi huruf, maka caranya adalah tinggal kita blok dulu teks yang akan kita ubah kapitalisasinya, lalu kita klik pada menu home, lalu kita klik pada icon change case, dan kita pilih bentuk kapitalisasi yang ingin kita gunakan. Kita coba ya. Jadi langkah pertama kita blok dulu teks yang akan kita ubah kapitalisasinya. Untuk memblok teks caranya adalah tinggal kita drag dari posisi awal sampai posisi akhir teks yang ingin kita ubah kapitalisasinya. Misalnya sampai sini. Untuk tutorial lebih detail mengenai cara memblok teks, maka teman-teman bisa mempelajarinya pada link video tutorial di atas. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita blok teksnya, langkah berikutnya adalah kita klik menu home, lalu kita klik change case. Nah, kemudian pilihan yang pertama ini adalah pilihan yang sedang aktif saat ini ya. Jadi sentence case itu adalah huruf kapital di awal kalimat. Kalau kita pilih ini tidak ada perubahan ya. Kita coba pilih yang kedua, lowercase, maka nanti akan menjadi huruf kecil semuanya. Nah, kita lihat hurufnya akan menjadi huruf kecil semuanya. Kemudian kita coba ganti lagi. Kalau kita pilih uppercase, nah maka nanti semuanya akan menjadi huruf kapital. Kita coba lagi yang lain. Kemudian kalau ini capitalize each word, dia akan menjadi huruf kapital di setiap awal kata. Kita coba ya. Nah, setiap awal kata dia akan berubah menjadi huruf kapital. Dan yang terakhir adalah toggle case. Ini adalah kebalikan dari capitalize each word. Kita coba ya. Jadi kalau capitalize each word, yang huruf kapitalnya adalah huruf awal katanya, tapi kalau yang toggle, dia akan menjadi huruf kecil di setiap awal katanya. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang sentence case ya. Nah, itu untuk mengubah kapitalisasi huruf atau change case. Sekarang kita akan belajar mengenai mengatur perataan teks ya. Nah, untuk mengatur perataan teks, caranya adalah pertama, seperti biasa kita blok dulu teks yang akan kita atur perataannya. Contoh di sini, kita akan mengatur perataan teks yang ini. Nah, untuk perataan teks itu ada 4 macam ya. Ini adalah rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri dan kanan. Kita lihat lagi ya. Ini kalau rata kiri, ratanya di posisi sebelah kiri saja. Kemudian rata tengah, ini rata di area tengah-tengah. Biasanya ini cocok untuk penggunaan judul ya. Kemudian ini rata kanan. Kemudian ini rata kiri kanan atau justify. Jadi kiri dan kanan posisinya rata. Nah, sebagai contoh misalnya untuk paragraf yang pertama kita beri rata kiri. Kemudian paragraf yang kedua kita beri rata tengah. Paragraf yang ketiga kita blok lagi, kita beri rata kanan. Paragraf yang keempat ada di bawah, saya tekan delete dulu. Nah, kita blok menjadi rata kiri kanan atau justify. Nah, ini rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, dan ini rata kiri kanan. Nah, sebagai tambahan di sini kita lihat ada garis-garis bergelombang di bawah setiap kata ya. Nah, untuk menghilangkannya caranya sangat mudah. Jadi kita blok saja semua teksnya, kita blok semua. Lalu kita klik pada icon language yang ada di status bar. Nah, sampai muncul seperti ini. Lalu kita pilih Indonesian. Lalu checklist do not check spelling or grammar. Kemudian oke. Maka nanti si garis-garis bergelombangnya akan hilang.
Nah, kemudian untuk mengatur perataan teks, selain kita bisa mengaturnya dengan menu-menu atau icon ini, kita juga bisa mengatur perataan teks dengan menggunakan keyboard. Caranya adalah, pertama kita blok dulu teks yang akan kita atur perataannya, seperti tadi kita blok. Atau kalau kita mau memblok menggunakan keyboard, caranya adalah tempatkan kursor di awal baris, tekan CTRL Home, lalu tekan tombol Shift, sambil menekan tombol Shift, kita tekan panah bawah sampai area teks habis kita blok. Nah, sampai sini. Nah, lalu untuk mengubah perataan teks menjadi rata kiri, tekan CTRL dengan huruf L secara bersamaan. CTRL dengan huruf L itu adalah rata kiri atau left ya. Kemudian rata tengah, tekan CTRL dengan huruf E, maka dia akan menjadi rata tengah. Kemudian untuk rata kanan, tekan CTRL dengan huruf R secara bersamaan. Nah, maka nanti dia akan menjadi rata kanan. Kemudian untuk rata kiri kanan atau justify, tinggal kita tekan CTRL dengan huruf J secara bersamaan. Maka dia akan menjadi rata kiri dan rata kanan. Nah, itu untuk cara mengatur perataan teks. Sekarang kita lanjut ke cara mengatur jarak spasi antar baris. Kita lanjutkan. Nah, jadi jarak spasi antar baris itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Bisa jarak spasinya rapat atau bisa juga renggang. Cara mengatur jarak spasi adalah kita blok dulu teks yang akan kita atur jarak spasinya. Kemudian setelah kita blok, kita klik di menu Home, ada icon yang namanya Line and Paragraph Spacing. Kita klik. Nah, kemudian di sini tinggal kita pilih saja mau spasi berapa. Di sini ada spasi 1, 1,15. Nah, ini yang sedang aktif adalah 1,15 spasi ya. 1,5, 2, 2,5, 3. Misalnya kita ingin menjadi 1,5 spasi, maka jadi hasilnya seperti ini. Kita ubah lagi 1 spasi ini. Nah, misalnya kita kembalikan ke 1,15. Nah, kemudian selain kita bisa mengatur spasi dengan menggunakan mouse, kita juga bisa mengatur jarak spasi antar baris dengan menggunakan keyboard. Caranya sama, jadi kita blok dulu teks yang akan kita ubah spasinya. Kemudian untuk memberi spasi 1 atau jarak spasi 1, caranya tekan CTRL dengan angka 1 secara bersamaan. Jadi CTRL 1 itu adalah memberikan jarak spasi 1 antar baris. Kemudian kalau mau 1,5 spasinya, tekan CTRL dengan 5 atau dengan angka 5 secara bersamaan. Kemudian kalau spasi 2, CTRL dengan 2. Maka nanti spasinya akan lebih jarang atau lebih renggang. Gitu ya. Ctrl 1, spasi 1. Ctrl 5, spasi 1,5. Ctrl 2 untuk spasi 2. Oke, saya kembalikan lagi ke 1,15. Untuk spasi 1,15 ini tidak ada opsinya menggunakan keyboard ya. Nah, jadi itu adalah cara mengatur jarak spasi antar baris. Sekarang yang terakhir adalah kita akan belajar mengenai cara membuat paragraf yang rapi. Nah, sebelum kita belajar membuat paragraf yang rapi, pertama pastikan dulu pada aplikasi Microsoft Word-nya itu sudah dimunculkan tools yang namanya ruler ya. Caranya adalah klik pada menu view, kemudian pastikan di checklist opsi ruler. Jadi kalau tidak di checklist, rulernya akan hilang. Kalau di checklist, dia akan muncul. Ruler itu ada ruler horizontal, ada ruler vertikal. Jadi memunculkannya dari view, kemudian checklist ruler. Atau bisa juga kita klik pada icon view ruler yang ada di sudut kanan atas aplikasi Microsoft Word kita. Jadi kalau kita klik, dia akan hilang. Klik satu kali lagi, dia akan muncul. Nah, sebetulnya pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara membuat paragraf yang rapi, di mana teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Tapi pada video ini juga saya akan kembali menjelaskan mengenai cara membuat paragraf yang rapi. Nah, kunci atau syarat untuk dapat membuat paragraf yang rapi adalah tinggal kita pindah-pindahkan saja poin-poin yang ada di ruler ini. Ini yang pertama namanya first line indent. Jadi yang segitiga runcing ke bawah ini namanya first line indent. Kemudian yang segitiga runcing ke atas ini namanya hanging indent. Kemudian yang kotak persegi di paling bawah namanya left indent. Dan segitiga yang ada di kanan ini namanya right indent. Kita bahas dulu. Nah, first line indent ini gunanya adalah untuk menempatkan posisi awal paragraf ya. Jadi posisi awal paragraf akan mengikuti posisi first line indent. Kemudian untuk hanging indent dan left indent biasanya dia akan menempel, akan bersatu. Ini fungsinya adalah sebagai batas area sebelah kiri dari baris kedua sampai akhir paragraf. Kemudian untuk right indent adalah sebagai batas area sebelah kanan. Nah, jadi untuk membuat paragraf yang rapi, pertama kita blok dulu paragrafnya kalau sudah ada ya. Tapi kalau paragrafnya atau teksnya belum kita buat, kita tidak usah memblok terlebih dahulu, tapi langsung saja kita atur pada parameter first line indent dan yang lain-lainnya.
Oke, karena di sini paragrafnya sudah ada, jadi kita blok saja paragrafnya. Nah, kemudian ini adalah bentuk paragraf yang standar. Jadi awal paragraf, kemudian baris kedua dan seterusnya itu berada pada posisi lurus, kemudian area sebelah kanan juga lurus ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat paragraf yang kedua, yaitu paragraf yang menjorok ke dalam. Caranya adalah tinggal kita drag area first line indent-nya ke sebelah kanan. First line indent itu adalah segitiga yang runcing ke bawah ini ya. Nah, jadi untuk menggesernya pastikan kursornya menuju ke arah first line indent. Jadi area kursor yang runcing itu harus berada pada area first line indent. Karena bergeser sedikit dia akan berubah gitu ya. Jadi area kursor yang runcing harus pas di area first line indent, baru kita drag ke sebelah kanan. Drag itu adalah klik mouse sambil ditahan sambil digeser. Nah, misalnya sampai sini lalu kita lepaskan mouse-nya. Nah, maka nanti berubah paragrafnya akan menjadi seperti ini. Kalau terlalu panjang, maka kita blok lagi. Lalu kita geser lagi misalnya sampai sini. Nah, jadi paragrafnya seperti ini. Itu paragraf yang menjorok ke dalam. Bisa juga kita membuat paragraf yang menggantung. Caranya adalah tinggal kita blok lagi paragrafnya. Lalu kita pindah first line indent-nya ke sebelah kiri, mepet dengan margin. Kemudian hanging indent dengan left indent-nya kita geser ke sebelah kanan. Nah, maka nanti paragrafnya jadi seperti ini. Paragraf menggantung istilahnya ya. Kemudian untuk right indent juga kita bisa pindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya right indent saya geser ke area posisi 15 cm. Nah, maka nanti jadi seperti ini. Jadi walaupun marginnya sampai area ini, tapi karena right indent-nya kita batasi sampai 15, maka dia akan batas teksnya akan sampai sini, gitu ya. Oke, saya undo lagi. Nah, itu untuk paragraf menggantung. Untuk mengembalikan paragrafnya ke paragraf yang normal seperti tadi, tinggal kita geser lagi hanging indent-nya ke area sebelah kiri. Nah, maka nanti dia akan kembali ke posisi yang tadi. Nah, misalnya jika paragrafnya belum ada atau kita belum mengetik sama sekali, maka caranya adalah kita atur dulu posisi first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent-nya. Misalnya kita ingin membuat paragraf yang menjorok ke dalam, maka caranya tinggal geser dulu saja first line indent-nya ke area yang kita inginkan. Nah, sampai sini. Baru kita ketikkan teksnya atau kalimatnya atau paragrafnya. Kita lihat ya. Nah, sampai sini misalnya. Kita titik. Kemudian ketika kita enter, maka nanti paragraf yang baru akan langsung menuju ke posisi first line indent. Nah, kita ketikkan lagi. Nah, misalnya selesai. Kita tekan titik. Kemudian buat lagi paragraf baru. Tekan lagi enter. Maka dia akan langsung kembali lagi menuju ke posisi first line indent. Begitu seterusnya ya. Begitu pula kalau kita membuat paragraf yang menggantung, maka nanti setiap kali kita tekan enter, dia akan langsung menuju ke posisi first line indent, kemudian teks yang berikutnya sampai akhir paragraf akan menyesuaikan dengan posisi hanging indent dan left indent. Nah, oke, saya rasa untuk tutorial Microsoft Word bagian keempat ini sudah cukup. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Jangan berhenti untuk belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.